Oke, kita akan masuk Yohanes 13. Lagu tadi, dia pribadi yang mengenal hati, ya, termasuk hatinya Yudas, termasuk hati kita. Tuhan tahu kedalaman hati kita, Tuhan tahu alasan kita beribadah, Tuhan tahu untuk apa kita bertuhan. Ya, dia mengenal pribadi. Dulu, ini cerita sedikit. Saya punya kerinduan mengenal Alkitab, mengerti firman Tuhan, benar-benar. Ya. Gimana caranya aku ngerti firman Tuhan, yo? Rasanya pendeta ini kok enggak ada yang menjelaskan dengan pas gitu. Sampai pada akhirnya saya ketemu SK. Gitu ya. Saya dibukakan. Oh, arahnya ini begini. Tapi saya tidak puas, Tuhan aku tetap masih mau belajar. Ternyata Tuhan limpah, ya, limpah. Dulu saya beli satu buku rohani itu mikir. Tetapi begitu hati saya kepingin mengenal Tuhan, tanpa sadari saya punya buku rohani itu segini banyak gitu ya. Aneh juga ya. Ini kalau diduitkan puluhan juta. Maksud saya begini, seberapa besar kasih Anda kepada Tuhan, itu akan bersambut ya kasih karunia-Nya. Jadi enggak langsung, aku ingin mengenalmu Tuhan. Bruk, nah gitu, enggak. Aku ingin mengenalmu Tuhan, step by step. Kenal SK, belajar buku-bukunya Pak Eras. Dapat kasih karunia bisa belajar sekolah Alkitab. Tahu buku-buku yang bagus yang mana, yang harus dipelajari yang mana. Semakin mengenal Tuhan. Jadi cara Tuhan mengasihi kita itu seiring kasih kita. Jadi kalau kita cuma mengasihi Tuhan, ya segitu-segitu aja, ya anugerah Tuhan tidak akan melimpah. Ingat ya, anugerah itu bentuknya didikan. Anugerah Tuhan tidak akan melimpah. Didikan Tuhan tidak akan melimpah. Jadi Anda harus punya modal. Mengasihi Tuhan dulu, nanti Tuhan kasih sedikit. Dari sedikit ini dikelola, kasih kita bisa lebih besar. Tuhan kasih lagi. Terus seperti itu. Tapi berbanding terbalik sama orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dari mengenal Tuhan cuma mengasihi berkat-Nya. Mengasihi berkat-Nya. Tambah lama orang ini tambah jauh dari Tuhan. Karena yang dikejar berkat-Nya, bukan Tuhan-Nya. Saya mendahului ini supaya apa? Kita tahu nasib Yudas itu seperti itu. Dia tidak ditetapkan binasa. Dia tidak ditetapkan binasa, tetapi dia memilih binasa. Ya, kita masuk sekarang. Dalam pasal 13 terdapat beberapa pokok bahasan tentang Yudas. Ya. Tentang pembasuhan, beberapa pokok bahasan, berarti bukan cuma satu ya, tentang Yudas, tentang pembasuhan gitu ya, dan lain-lain. Kita mulai baca ya, ayat 1 sampai 5, lalu lanjut 18 sampai 30. Kenapa? Karena di pasal ini ceritanya tumpang tindih gitu ya. Jadi saya pilih yang Yudas saja, 1 sampai 5, 18 sampai 30. Ya, tentang pembasuhannya 5 sampai 17, 34 sampai 35 itu minggu depan. Oke. Sekarang tentang Yudas dulu, ayat 1 sampai 5, lalu 18 sampai 30. Silahkan Pak Handoko. Yudas 1, Pak ya. Pasal 13 ayat 1 sampai 5. Yudas 13. Sorry.
Yohanes 13 ayat 1 sampai 5 kok Yudas. Saya ngomong Yudas ya. Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 18 Pak ya. Ya, 18 sampai 30. Silahkan. Yudas 13 ayat Yohanes, Pak. Oh, sorry. Yohanes 13 ayat 18 sampai 30. 30. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat numitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Oke, kita sudah membaca ini. Dari bacaan ini, kesannya terlihat Yudas ditetapkan untuk menjadi pengkhianat. Betul ya? Kesannya kan seperti itu. Makanya, kalau baca Alkitab, kita harus kontekstual. Ya, Pak, ini kan sudah konteks. Ya, ini konteks sempit. Kita harus membacanya konteks luas, gitu ya. Dari ayat-ayat yang lain, dari kitab yang sama, misalnya seperti itu. Oke, kita akan jelaskan. Kita akan pelajari ya. Saat Yesus dan murid-murid makan malam di hari sebelum Paskah, Yesus tahu bahwa hari untuk menyelesaikan tugas sudah dekat. Dia harus kembali kepada Bapa dan menuntaskannya. Ya, dikatakan di Yohanes 13 ayat 2 pada saat Tuhan makan malam bersama murid-murid, iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas, ya, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ini kan kesannya dipilih sama setan, gitu. Kalau kita membaca ini, kesannya seperti itu, bahwa Yudas dipilih untuk mengkhianati dia. Sebetulnya tidak. Allah tidak menetapkan Yudas berkhianat. Ya.
Iblis sudah memasukkan niat dalam hati Yudas anak Simon Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Ayat 2 ini tidak boleh lepas dari ayat-ayat lain. Ya, harus benar-benar dibahas. Tetapi memang demikianlah cara iblis. Ya, inilah cara iblis membuat seseorang meleset atau berdosa, yaitu memasukkan niat, menggoda, memprovokasi, memberi ide-ide. Jadi Anda harus sadar bahwa apa yang ada di dalam pikiran Anda itu adalah panah-panah iblis, dikatakan demikian. Itu juga bisa panah-panah Roh Kudus. Tergantung Anda membukanya kepada siapa. Pikiran kita, hati itu pikiran ya. Lab, hati, kardia, itu pikiran, nous. Itu tempat pertempuran iblis dengan kita. Itu medan pertempuran ini. Cara iblis seperti itu. Kenapa saya mau rajin baca Alkitab? Dulu awal-awal mengenal SK, sehari 3-4 seri saya mendengarkan seri khotbahnya Pak Eras. Setelah itu, setelah saya paham SK, saya belajar Alkitab langsung pada Alkitab. Saya belajar buku-buku rohani yang lain, buku-buku teologi. Kenapa lakukan itu? Ya untuk mengisi pikiran kita dengan panah-panah dari Roh Kudus istilahnya. Sebab kalau bukan panah Roh Kudus yang masuk, ini panahnya iblis yang masuk. Jadi pada saat Anda berpikir jahat gitu ya, jangan Anda pikir gitu ya, jangan Anda pikir itu datang tiba-tiba. Itu bisa dari bisikan si jahat. Bisa juga muncul dari hati Anda. Jika bisikan ini masuk ke dalam otak, bertumbuh dalam pikiran kita. Panah iblis ini masuk dalam pikiran, ya, benih ini masuk, dan dia bertumbuh di hati kita. Makanya muncul pikiran itu. Ya, ini penting. Jadi memang caranya iblis begitu, memprovokasi. Oke. Yesus mengenal semua murid yang telah dipilihnya, dan dia mengasihi mereka, termasuk Yudas. Tetapi Alkitab berkata, akan ada pemberontak, akan ada yang memberontak. Yesus menyampaikan hal ini supaya semua orang tahu bahwa apa yang tertulis dalam Mazmur 41 ayat 9 dan 10 itu tentang Yesus, bukan tentang orang lain. Jadi Yesus menjelaskan kepada para muridnya, satu orang di antara kalian akan mengkhianatinya, akan memberontak. Yesus ngomong gitu sebelum kejadian, supaya supaya para murid yang belajar kitab suci tahu bahwa dialah yang dijanjikan, bahwa dialah yang dimaksud di dalam kitab Mazmur. Ya, kita baca sekarang. Mazmur 41 9 sampai 10. Mazmur 41 ayat 9 dan 10. Penyakit jahanam telah menimpa dia, sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya. Jadi ini seperti perkataan Tuhan Yesus nanti. Ya. Tanda ini merupakan penggenapan supaya orang percaya bahwa Yesuslah yang dijanjikan di perjanjian lama. Mengangkat tumit, ya. Itu artinya dalam adat istiadat timur ya, kalau mereka makan bersama, mereka tiduran di leehan gitu ya. Tangan kiri menopang badan. Kaki itu diangkat, taruh ke belakang. Mengangkat tumit itu artinya begini, gitu istilahnya, nggak sopan, ya. Jadi dikatakan
Apa yang Yesus alami sebetulnya adalah penggenapan dari Mazmur 41. Ya, tepatnya ayat 5 sampai 10 bisa dibaca sendiri nanti ya. Di pasal 13, di ayat 3, pasal 13 ayat 19. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga, ya, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya akulah dia. Jadi Yesus ini sedang menjelaskan dirinya. Kitab Yohanes, Anda tahu ya, adalah kitab yang menjelaskan siapa Yesus. Ego emi, nismahayim, atau penoen dan soen. Aku ada sebelum Abraham ada. Nah, di pasal 13 ayat 19, Tuhan Yesus juga mengatakan, akulah dia yang akan dikhianati itu. Gitu ya. Di pasal 19, di ayat 13, ayat 19 dikatakan, aku mengatakannya kepadamu sekarang, sebelum hal itu terjadi, sebelum pengkhianatan itu terjadi, aku kasih tahu kamu, akan ada dari sahabat-sahabatku, murid-muridku yang berkhianat. Tujuanku ngomong ini supaya kalian tahu bahwa akulah yang dijanjikan dalam kitab Taurat, dalam kitab Perjanjian Lama. Ya. Dikatakan, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Supaya kamu percaya bahwa akulah ego emi, akulah dia itu ego emi. Dia menyatakan diri Yahweh. Jadi Yesus menyatakan dirinya Yahweh. Ego emi itu kan Yahweh. Asyir, kan gitu. Jadi Yesus itu menjelaskan dua hal. Aku ini Allah, aku ini Yahweh maksudnya. Dan ada orang yang mengkhianati aku. Sudah tertulis dalam Mazmur, ini begini kisahnya. Supaya kamu tahu. Jadi sebelum kejadian Yesus sudah tahu bahwa ada yang mengkhianati. Yesus menjelaskan dirinya siapa dia. Dia Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada alasan kita tidak percaya Yesus Tuhan, Yesus Yahweh. Karena di kitab Yohanes semua dibuka. Ya. Ini fungsinya, ini tujuannya kitab Yohanes. Sebetulnya tercapai. Ya, tujuannya tercapai, menjelaskan siapa Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu menyerahkan aku. Ya. Ada dua orang ya yang berpotensi mengkhianati Yesus. Satu Yudas, dua Petrus. Ya. Seseorang di antara murid akan menyerahkan, bukan dua, tetapi yang berpotensi ada dua. Hal ini menggenapi nubuatan Perjanjian Lama. Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Ya, Yesus tahu saat itu Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Enggak mungkin Petrus. Gitu ya. Tetapi sebelum itu bisa saja Tuhan Yesus tidak tahu. Tetapi semakin ke sini gitu ya, semakin hari H, Yesus semakin tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Yesus juga tahu Petrus akan jatuh. Tetapi dia tahu yang mengkhianati siapa, gitu ya. Yesus gini, memang Petrus juga mengkhianati Yesus dalam arti dia menyangkali Yesus. Tetapi penyangkalan terhadap Yesus ini lebih kepada rasa takut daripada niat jahat. Sedangkan Yudas lebih kepada niat jahat, bukan takut. Kalau Petrus takut, ada budak kecil, kamu kan pengikutnya. Oh, bukan. Itu takut sebetulnya. Ya. Tetapi Yudas yang memang dasarnya jahat, punya niat jahat. Gitu loh. Ini yang bisa dilihat. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkannya. Ini bukan penetapan, tapi kemahatauan. Ya. Jangankan Allah, jangankan Yesus yang diurapi. Setiap guru pasti bisa menilai dan meraba para muridnya. Kecerdasannya, ketaatannya, keniatannya, tahu pasti. Betul enggak? Guru di kelas, wali kelas kita, tahu enggak? David itu gak niat belajar. Tahu enggak? Tahu. Lawang saya gak pernah ngejakan PR, ulangan gak pernah diisi, gitu ya.
Apa guru enggak tahu? Ya tahu. Iki arek ndablek iki, mosok ulangan enggak diisi. Ujian tuh ya 5 soal matematika. Saya enggak bisa gitu ya. Kalau orang lain kan mungkin masih coba-coba ya. Kalau saya enggak bisa ya taruh, tak tulis soalnya tok tak taruh. Kan guru tahu akhirnya toh pada saat saya serahkan, ayo serahkan, David kamu kok sudah tiduran? Ayo serahkan ulangannya. Tak serahkan ulangannya. Loh, kok soal aja? Ya sudah 20 ongkos nulis. Ya sudah. Ya sudah, mau gimana? Wong cuma ngisi soal. Nulis soal, tak ngisi jawaban. Dari sini kan guru tahu, gitu ya. Yesus juga tahu siapa yang dablek, siapa yang matre, siapa yang curang, Yesus tahu. Saya nggak maha tahu. Tetapi dalam penggembalaan gitu ya, dalam ruang kelas belajar hot gitu ya, kan saya bisa tahu siapa yang niat belajar, siapa yang tidak. Dalam hati sudah keraba, oh ini niat belajar, ini tidak. Oh ini sedang-sedang. Kan bisa. Tahu. Ya pasti tahu lah, nggak mungkin nggak tahu. Kan dari gelagatnya tahu. Ya. Apalagi Yesus ini dalam urapan Roh Kudus. Dia manusia, sama dengan kita, tapi dia diurapi dalam pelayanannya ya. Dia tahu. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Kan jelas tahu. Sudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Jadi Yesus duduk di sini, ya ngeleyeh gini, ngeleyeh. Bisa bayangkan ya, enggak apa-apa dah. Sedang ngeleyeh gini, kaki diangkat, gitu ya. Yohanes di sana, Yudas di sini, gitu ya. Jadi Yesus memecahkan roti dan berusaha ngambil. Kalau ngambil gini berarti kan kepalanya Yudas sebelah sana, sebelah sini kan kakinya. Ngerti maksudnya? Menentang itu kakinya, mengangkat tumitnya kepadaku. Ngerti maksudnya? Jadi di sebelahnya Yesus itu tumitnya si Yudas gini loh. Ya, itu kan cara mereka makan dulu, makan sambil lesehan, bukan lesehan sih, leyehan. Ada meja panjang, meja Romawi gitu. Ya. Jadi pada saat makan, tumitnya Yudas ini menghadap ke Yesus. Orang ini yang akan mengkhianati gitu loh. Dan dia menyerahkan rotinya. Gini. Jadi benar-benar tahu bahwa dialah pengkhianatnya. Kok bisa tahu, Pak? Nah, ini ayo kita bahas, ya. Konteks ini mencerminkan tata cara perjamuan yang lazim di Palestina abad pertama, ya. Para murid berbaring di suatu meja pendek berbentuk tapal kuda. Ya, bersandar pada siku kiri dengan kaki di belakang mereka. Makan dengan tangan mereka, makan sambil leyehan gini, gitu ya. Kapan-kapan kita coba, oke? Yohanes di sebelah kanan Yesus, Yudas di sebelah kiri. Ini tempat kehormatan loh kanan kiri. Yang satu tempat orang yang dikasihinya si Yohanes, yang satu Yudas loh. Pasti Yudas itu sebenarnya juga mengasihi Yesus juga mengasihi Yudas. Gitu ya. Sesudah Yudas menerima itu, ia kerasukan iblis. Yang pertama dibisikin, sesudah makan, roti diberikan, ia kerasukan iblis. Bahasa yang dipakai Satanas. Satanas ini dalam bahasa Ibrani berarti lawan, ya, lawan, musuh, gitu ya. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi Yesus tahu, kamu niatnya menjual aku, cepetan sudah, jualan, dan mari, istilahnya begitulah. Ya, dan selesai, segera selesai semuanya. Kata kerasukan itu eiser komai, yang berarti masuk menguasai, mengambil alih. Ini bukan berarti kesurupan ya, kayak orang-orang yang di Indonesia.
matanya mendelik, mirip, nggak jelas siapa-siapa. Bukan begitu. Tetapi mengambil alih kesurupan, ya dalam arti Yudas tidak bisa menguasai dirinya. Berawal dari niat, ya, bertumbuh dalam dirinya, dan dia mulai tidak bisa menguasai dirinya. Saya tadi mikir, contoh apa yang cocok ya? Orang merokok, awalnya coba-coba. Selanjutnya, coba-coba. Selanjutnya, 1 pak. Selanjutnya, 1 pres. Selanjutnya, dia tidak bisa berhenti karena sudah dikuasai, gitu ya. Sama, ya. Ester komai berarti masuk, menguasai, mengambil alih. Ini bukan kesurupan, ya. Ini bukan berarti kesurupan tanpa sadar, tetapi kesurupan dengan sadar, terkuasai, gitu ya. Gairahnya terkuasai. Kenapa anak muda sebelum menikah sebaiknya jangan pernah berhubungan seksual? Kalau sudah pernah merasakan hubungan seksual, dia akan terkuasai, nagih, kepingin. Mencuri juga begitu. Pertama mencuri takut-takut. Lama-lama asik juga ya, punya barang tanpa beli. Nah, terikat gitu loh. Hanya dari bisikan, kemudian berubah semakin kuat, menjadi niat yang tak tertahankan, gitu ya. Satanas dalam bahasa Ibrani berarti lawan atau musuh. Ini berarti Yudas kerasukan dan menjadi musuh, gitu. Yudas seorang bendahara yang jahat, keinginan untuk memperkaya diri sangat kuat. Dia memang pencuri uang kas gereja. Yohanes 12 ayat 6. Ayo dibaca yuk, supaya kita tahu. Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya. Sering dikatakan toh? Berarti apa? Mengambil uang kas ini sudah habitnya, sudah kebiasaannya. Dosa itu tidak langsung besar. Dosa itu mulai dari ide, lalu dicoba, lalu diulangi, lalu terbiasa, lalu menjadi karakter. Ini gairah yang tidak bisa dikuasai oleh Yudas. Ini gairah sudah menguasai Yudas. Yudas tidak bisa mengendalikan hasratnya untuk mencuri, tidak bisa. Cinta uang itu sudah sudah mengkarakter, gitu. Hal ini yang menggerakkan untuk bertindak, melakukan hal yang melawan Tuhan. Dari awal orang Yahudi tahu 10 perintah Allah, jangan mencuri, itu kan tidak ada. Nah, ini Yudas mencuri terus. Ya sudah memang niatnya melawan Tuhan. Gitu. Jangan dipilih. Jadi jangan dipikir Yudas itu tiba-tiba berkhianat. Enggak. Dari sebuah habit yang jahat itu menjadi dasar, menjadi topon untuk seseorang ini mengkhianati Tuhan. Ya, jangan merasa ini Yudas saja, jangan-jangan itu ada di antara kita. Segala sesuatu berasal dari ide, kemudian niat. Jika telah matang akan menjadi tekad serta perbuatan. Ya, iblis tidak serta-merta mengontrol perbuatan kita, tetapi semua dimulai dari bisikan. Setiap ide yang muncul, jika tidak segera direspon dengan benar, akan semakin menguasai batiniah kita. Lihat aja, orang yang tidak segera bertobat dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang negatif ini suatu saat tambah besar.
Burung tidak akan bersarang di atas kepala kita jika kita sejak awal mengusirnya. Ini keterlaluan gitu ya. Tetapi kalau dibiarin burung nemplok, ngasih ranting satu, ranting dibiarin aja. Lama-lama ini kan jadi sarang burung. Nah, nanti Pak Tony tinggal panen gitu ya. Di rumah sarang burung, betul ya Pak ya. Kan nggak langsung kebek loh. Kan bertahap. Sama. Pikiran kita juga seperti itu. Kita nggak akan pernah mendadak jadi baik, dan kita juga nggak akan pernah mendadak jadi jahat. Semua dimulai dari titik, ide, benih yang kita nggak sadari. Sebagai orang Kristen kita harus bertanggung jawab merespon setiap ide yang muncul dalam benak kita. Memilih menerima atau segera menolak. Jangan sampai iblis memiliki pijakan atau topon dalam batin kita dan menguasai kita. Ya. Kita harus mulai dari pikiran yang masuk. Oh, ini bukan dari Tuhan, minggir. Oh, sekali-sekali aku mikir seperti ini, maksudnya enggak boleh. Soalnya ini kasusnya lagi hot. Kasusnya lagi asik, enak diperbincangkan. Ayo gibah yuk, ayo gosip yuk, gitu ya. Jangan biasakan loh, berhenti ya. Ibu-ibu, bapak-bapak juga maksudnya gitu ya. Saya nggak ngomong ibu-ibu aja. Berhenti ya, mulai. Kalau Anda mulai, Anda tidak akan mudah mengakhirinya. Karena akan jadi kebiasaan. Ya. Sebab sangat sulit mengubah jika diri kita terlanjur dikuasai. Tidak cukup dengan pelepasan. Tidak cukup. Kalau orang kesurupan yang tidak disadari gitu ya, kesurupan demit gitu ya, gampang dalam nama Yesus selesai. Tetapi orang yang kesurupan ide jahat, yang telah menjadi karakter, itu tidak bisa ditengking dalam nama Yesus. Ya. Dia harus berjuang melepaskan diri dari ikatan itu dengan sadar. Dengan sadar. Makanya saya selalu menekankan, ayo belajar, ayo sadar, ayo belajar, ayo sadar. Yudas jelas memiliki kebiasaan buruk. Ya, ini sudah dibaca tadi. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kebiasaan ini tidak mudah diubah. Jadi saat ada ide menjual Yesus, Yudas tidak bisa menolak. Asik juga ya, Yesus dicari, wanted, hadiahnya sekian keping perak, gitu ya. Dia langsung, wah ini Kang Tau, gitu loh. Apalagi dia punya niat, ingin Yesus segera memunculkan dirinya, gitu ya. Kalau memang dia benar-benar Mesias, dia tidak mungkin terbunuh, gitu. Dalam batin Yudas sudah ada pijakan atau topon atau ide-ide itu. Tidak sulit iblis mendarat dan menguasai Yudas. Tidak sulit. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Orang yang terbiasa selingkuh, pasti selingkuh lagi. Kecuali memang benar-benar bertobat. Ya, dan ini tidak mudah. Orang yang senang jajan ke pelacuran, itu sulit tobat. Karena sudah terbiasa. Sudah mencandu. Sulit berubah. Jadi sejak dini jangan coba-coba. Demikianlah kita seharusnya sejak dini merubah kebiasaan jahat, meninggalkan kebiasaan yang tidak membawa berdampak kekal. Tinggalkan. Segala sesuatu yang tidak berdampak kekal, tinggalkan. Iya Pak David senang baca, enak. Loh Pak, baca itu enggak mudah. Ya. Apalagi orang umur seperti saya sekarang ya.
baca buku 30 menit, ini mata sudah berair. 15 menit lagi, gini. Itu benar loh. Saya berjuang, Pak, Bu. Tin kopi. Saya enggak, kopi. Wis kopi. Tiap bulan saya itu langganan di Willy. Kopi. Spesial blend. Iya. Ada harga yang harus dibayar. Makanya saya pilih belajar pagi, karena masih fresh. Tetapi jam 9, jam 10 kan sudah melemah. Ini harus istirahat, nggak bisa dipaksa. Nggak masuk ke otak. Berjuang, Pak, Bu. Ini benar. Resep tidur paling cepat sebelum tidur, baca Alkitab. Benar. Ini bukan saya ngejek ya, karena mata ini tidak kuat. Baca sekian menit, sekian itu sudah, saraf ini sudah lemes. Gitu ya. Kalau mau membaca Alkitab, benar-benar mau belajar, itu pagi, udah fresh. Bangun tidur fresh. Itu kesempatan terbaik baca Alkitab. Kalau malam, saya pun nggak kuat kok. Benar. Amin. Tidak. Benar. Ya. Dalam batin Yudas ini sudah ada pijakan. Terbiasa jahat. Ya jahat terus. Yudas tidak ditetapkan binasa. Tidak ada kalimat dalam Alkitab Yudas ditetapkan binasa. Tidak ada. Tetapi Yudas memilih binasa. Kenapa? Dia nggak merubah karakternya yang suka nguntit uang kas, tidak pernah berubah. Ya, kebiasaan mencuri uang kas adalah pemberontakan terhadap ajaran Tuhan. Dia memikirkan dirinya sendiri dan tidak mau merubah. Ini yang membuat Yudas binasa. Pilihan sejak semula yang tidak segera mau dibereskan. Ya, pilihan jahat sejak semula yang tidak mau dibereskan. Ini penyebab kebinasaan. Tuhan tahu manusia perlu proses. Ya, Tuhan tahu manusia perlu proses. Makanya dikasih umur 70. 80. Gunakan untuk merubah itu. Jangan nanti, Pak. Semakin Anda terbentuk gitu ya, dengan karakter jahat ini, semakin Anda sulit merubahnya. Ya. Pak, tapi ada di Yohanes 17 ayat 12 itu dikatakan ditetapkan binasa. Ya, orang Indonesia sudah menerjemahkan dengan premis, padahal bukan. Ayo dibaca yuk. Yohanes 17 ayat 12. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, tidak ada kata predestinasi, tidak ada. Yang ada kata dalam bahasa Inggris son of perdition. Ya, son of perdition, anak kebinasaan. Ya, anak kebinasaan. Apoleias dalam bahasa Yunaninya, yang berarti kehancuran, penghancuran, perusakan. Son of perdition. Ini apoleias yang berarti rusak, hancur, hilang. Berarti kalau coba bahasa Indonesianya lagi, Pak. Bahasa Indonesia? Nah, ini. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang rusak itu, gitu loh maksudnya. Yudas itu gagal produk, Yudas itu rusak, cacat produk istilahnya. Bukan ditetapkan, kecuali dia yang binasa itu, kecuali ya dia yang rusak itu. Tidak ada kata ditetapkan. Ya,
Jadi hati-hati juga baca Alkitab. Harus ngerti konteks. Yesus juga dibisiki kan, bukan cuma Yudas. Ubahlah batu ini menjadi roti. Itu kan juga bisikan. Apa kamu mengingini dunia? Sembah aku, segala nanti dunia dengan isinya tak kasihkan padamu. Ini kan juga bisikan. Setiap kita tuh dibisiki. Cuman masalahnya Anda peka enggak ini dari si jahat. Kalau Anda enggak pernah baca Alkitab, Anda tidak membiarkan firman masuk ke otak Anda enggak sadar bahwa ini bisikan iblis. Anda enggak sadar ini niat jahat iblis. Iblis tak pernah maksa, iblis cuma menabur. Kita sendiri yang harus menolak. Ini panah iblis, tak boleh. Panah iblis itu masuk. Pikiran itu ruang pertempuran. Pakailah ketopong. Jadi pakailah ketopong itu jangan dibayangkan pakai ketopong ini. Baca firman itu loh maksudnya, itu pakai ketopong. Jangan dipikir Anda pakai ketopong mau pakai firman. Lalu pakai perisai, kayak Kapten Amerika. Enggak gitu loh. Bawa pedang firman. Nah, pedang firman, pakai pedang beneran, pedang-pedangan. Enggak loh. Perlengkapi Anda dengan firman Tuhan. Jadi Anda bisa membentengi pikiran Anda. Itu maksudnya. Perlengkapi pikiran Anda dengan firman yang benar. Supaya Anda bisa membalas setiap panah-panah iblis. Enggak seperti itu. Yang benar begini. Aku enggak mau ikut-ikutan itu. Itu panah iblis. Aku tolak. Aku enggak mau. Jangan mistik seolah-olah gitu ya kita pakai ketopong lagi perang sama si ular naga. Enggak ada gitu itu. Ini kan cuma bahasa simbolis gitu loh. Ya. Seperti Yesus menolak bisikan atau tawaran iblis, kita juga harus menolaknya, gitu ya. Semua tawaran iblis itu enak bagi daging. Tetapi Yesus tidak memiliki kebiasaan mengenakkan daging. Lihat seumur hidup Yesus tidak mengenakkan dagingnya. Gitu ya. Kalau kita terbiasa mengenakkan daging kita, ya gampang jatuh, pasti. Yesus tahu tujuan hidupnya untuk menyenangkan Bapa, bukan enak-enak sendiri. Manusia hidup hanya untuk memberi nilai tinggi Allah sebagai pencipta, bukan memberi nilai tinggi daging kita, ciptaan. Enggak. Jangan ngenakno daging, jangan memuaskan hawa nafsunya. Puaskan hati Allah. Meskipun diri kita enggak enak, latihlah itu. Untuk apa? Untuk keselamatan kita, untuk perubahan kita. Kalau kita nuruti daging kita terus, suatu saat jadi seperti Yudas. Pada suatu titik kita pasti mengkhianati itu. Pasti mengkhianati. Terbiasa mengenakan daging, terbiasa mengenakan keluarga. Begitu Tuhan suruh, stop. Jangan beli rumah. Stop. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Uangmu sekarang serahkan pelayanan. Uangmu sekarang serahkan orang miskin. Kita tidak akan pernah bisa peka. Maksud Tuhan nyuruh gitu. Gitu pasti alasannya. Nah untuk anak istriku apa? Nah Tuhan nggak pernah mikirin untuk dia kan. Tuhan aku mau ikut engkau. Aku tidak punya rumah. Burung di udara punya sarang. Serigala punya liang, aku enggak punya rumah. Kamu mau ikut enggak punya rumah? Kalau terbiasa punya rumah, enggak punya rumah, kaget. Nelongso. Enggak punya rumah ya. Saya dulu seperti itu. Ingin banget punya rumah. Nabung sekuat-kuatnya. Tapi enggak tahu kenapa ya. Enggak pernah berhasil. Bisa beli, punya rumah segala macam. Harus dijual lagi. Belum
Dulu saya stres, nelongso, kok gini ya? Katanya ikut Tuhan diberkati. Tapi setelah saya mengerti kebenaran, oh Tuhan sedang mendidik saya untuk tidak ngenakno daging. Lepasan asetmu, termasuk rumah yang kamu pernah, tanah yang kamu beli, serahkan. Kamu lebih baik hidup tanpa hutang daripada punya rumah tapi punya hutang. Tuhan sedang mendidik saya untuk lepas dari cinta rumah ini. Saya ngomong gini bukan berarti tidak boleh rumah. Ya, memang Anda diizinkan beli, punya uang, beli, silahkan. Tetapi ini saya pribadi, subjektif, sedang dididik Tuhan. Jadi musafir. Itu benar. Rela enggak? Rela enggak? Kalau Anda tidak belajar melepaskan diri dari segala milik, berat memang. Makanya belajar. Harus belajar. Jangan dibiasakan pola pikir, jangan dibiasakan pola pikir nenek moyang itu melekat. Ya, itu akan meracuni anak cucu kita. Silakan punya rumah, tetapi tidak harus kan. Jadi kita tidak stres, aku tidak punya rumah Tuhan. Stres, nelongso. Aku seperti terkutuk Tuhan, kan gitu. Tetapi biasa aja. Punya rumah ditinggali, tidak punya rumah ditinggali. Allah herannya, saya kok sekarang tinggal di rumah besar banget gitu. Kan tidak ngerti kan caranya Tuhan itu gimana. Yang penting tidak kehujanan selesai kan. Tapi banyak orang stres karena tidak punya rumah. Orang stres dan tidak punya mobil. Orang stres tidak bisa sekolah di sekolah yang bagus. Itu patro paradoto, cara hidup nenek moyang. Habis kawin, besarkan anak. Habis besarkan anak, nyekolahkan anak. Habis nyekolahkan anak, ngawinkan anak. Habis ngawinkan anak, belikan anak rumah. Hal itu tidak berdampak kekal. Hal itu akan mengikat Anda dan membuat Anda tidak peka. Karena fokusmu hanya perkara dunia. Itu. Syukuri apa yang ada. Kejar firman Tuhan, kejar pengenalan. Ya. Pak, tapi anak saya kan perlu rumah, Pak. Tuhan akan berperkara sendiri sama anak Anda. Anak Anda perlu dibentuk Tuhan. Jangan semua-semua dikasihkan anak sehingga dia jadi anak manja dan tidak bisa dibentuk Tuhan. Jangan menciptakan Yudas di dalam keluarga Anda. Itu. Kalau enggak Anda jadi Yudas, anak Anda yang jadi Yudas. Kenapa? Semua dituruti. Ya. Tidak ada menyangkali Yesus secara mendadak. Menyangkali Yesus itu bertahap dari pilihan-pilihan hidup Anda. Pada satu titik Anda tidak bisa lagi mengejar Tuhan, nggak bisa lagi. Oke? Saya harap pesan ini bisa sampai, bisa Anda terima. Ya. Gereja ini sedang menarik Anda dari akar yang salah. Tetapi tolong, gitu ya, Anda juga harus berusaha melepaskan diri dari yang salah. Dan jangan meracuni anak Anda dengan yang salah, gitu loh. Enggak kasihan Pak sama anak. Secara daging kasihan gitu loh ya. Tetapi kalau Allah, saya pernah ngomong sama anak-anak saya. Kalau papa bisa nyekolahkan kamu ke luar negeri, pasti papa sekolahkan. Tetapi kan niatnya kepingin ke luar negeri gitu ya. Tetapi kalau papa tidak punya uang, lah mau ngomong apa? Bagi Tuhan sangat mudah menyediakan uang buat kamu sekolah ke luar negeri. Tetapi kalau Tuhan nggak ngasih, ya kamu harus belajar untuk menerima keadaan. Sekolah di tempat yang ada, yang papa mampu. Tidak bisa nyekolahkan anak yang sesuai keinginan itu kan sakit juga kan. Tetapi di pelajaran buat dia. Gitu loh.
Anda jangan intervensi rencana Tuhan dalam hidupnya dengan gerocok semua yang ada. Tidak boleh. Biar dia berperkara sama Tuhan dan biarkan dia menerima berkatnya sendiri. Dan Anda punya kewajiban, Anda punya tugas. Ya, pikul salib, menyelamatkan banyak orang. Pikul salib itu menyelamatkan orang lain. Dengan apa yang Anda mampu, pikul gitu loh. Itu maksudnya. Oke, kita tutup dalam doa.